天生气势，永堕阎罗，只为情孤，虽死不悔。 Selamat datang di Narasi ID. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe kawan. Langsung saja ke cerita. Chapter 150. Konflik internal. Malam berangsur-angsur menjadi gelap, lembah ular berbisa yang terbenam dalam ketegangan yang tak terlihat sepanjang hari tampaknya perlahan-lahan masuk ke dalam tidur nyenyak, lampu redup perlahan. Padam, selain dari ruang duka kesepian yang dingin itu. Pintu ruang berkabung masih terbuka. Angin malam yang suram bertiup melewati, menyebabkan lilin yang masih menyala berkedip-kedip di antara kegelapan dan cahaya, membuat bayangan aneh di tanah. Di kejauhan di luar pintu, di dalam keheningan, tampaknya ada bisikan, seperti suara tangisan, seperti tertawa pelan, namun itu hanya angin yang menggoyang pepohonan, bunyinya terdengar sangat tidak nyata, membuat seseorang menggigil. Beberapa lilin yang sedang berjuang sementara di pintu kematian, dalam cahaya mereka yang tumpah di luar rumah, malam ini di lembah gunung, kabut samar melayang melewati rumah, seperti cahaya. Asap, dalam kegelapan dan bayangan, melayang melewati dan bergerak, berubah menjadi berbagai bentuk. Di aula berkabung, orang yang telah menjaga berjaga-jaga di samping peti mati sepanjang malam, masih Qin Wuyan. Dia masih berlutut di depan tablet, kepala tertunduk, matanya berputar-putar, sepertinya dia sedang melihat tempat yang tidak dikenal. Baskom perunggu di depannya penuh abu kertas hitam dari pembakaran uang kertas, gemetar karena angin malam yang berhembus dari waktu ke waktu dan sesekali satu atau dua potong abu berserakan oleh angin, meninggalkan baskom perunggu, mengambang perlahan di dalam rumah dan kemungkinan besar akan diam-diam mendarat di meja persembahan di depan peti mati, di antara tiga hewan kurban. Di dunia roh yang tak terlihat, apakah masih ada sepasang mata, menyaksikan semua ini? Langkah kaki tiba-tiba berbunyi, melangkah ke lantai yang rata dan masuk ke aula. Tubuh Qin Wuyan bergetar, tidak peduli siapa itu, jejak di belakang, tidak akan menjadi masalah yang menyenangkan. Dia melihat ke belakang, mengerutkan kening, tampak sedikit terkejut, rupanya orang yang datang itu keluar dari harapannya. Tercermin di matanya adalah seorang jangkung tetapi berpakaian berbeda dari murid sekte evil yang umum, jubah sepanjang tubuh, wajah bersudut, itu adalah orang terhormat sekte jahat Wan Du Clan, Tao Changsong. Qin Wuyan menatap Changsong juga memandang Qin Wuyan, keduanya tidak berbicara dan kemudian Changsong berjalan langsung ke meja persembahan, mengambil tongkat dupa tipis yang diletakkan di atas meja, menyalakannya dengan lilin di samping, menghadap tablet roh, dengan hormat membungkuk, melangkah maju dan memasukkan dupa ke dalam pembakar dupa. Qin Wuyan dengan sabar menyaksikan setiap gerakan Taois Changsong, dari awal sampai akhir. Ketika Taois Changsong sekali lagi berbalik, Qin Wuyan sedikit membungkuk, mengembalikan rasa terima kasih sebagai murid, meskipun dia tidak memiliki ekspresi di wajahnya tetapi suaranya masih tenang dan dengan sopan berkata, "Terima kasih, Pries." Taois Changsong menganggukkan kepalanya dan berkata, "Saya dengan sesepuh itu pernah menjadi tuan rumah dan tamu, meskipun tawaran dupa ini sedikit terlambat tetapi ini adalah salam saya." Qin Wuyan masih berlutut, memandang ke tablet roh, dengan ringan berkata, "Jangan khawatir, selama pendeta memiliki ketulusan, saya kira roh guru akan sangat bersyukur." Taois Changsong menatap Qin Wuyan, setelah beberapa saat, tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Qin Gongzi, kamu sepertinya tidak menyukaiku." Qin Wuyan mengangkat matanya sedikit, dia tidak berharap bahwa Tao Changsong tiba-tiba akan mengajukan pertanyaan seperti itu, merasa bingung tetapi setelah melirik Tao Changsong sejenak, jawabannya masih tenang. "Pastor Anda telah salah paham, diri Anda yang terhormat dihormati sebagai bintang tamu oleh guru saya dan juga dianggap sebagai senior terhormat di Wan Du Clan, Wuyan tidak berani menjadi tuan rumah yang buruk. Tetapi sayangnya guru saat ini telah meninggalkan kerangka fananya, saya dalam kesedihan dan kesakitan, jika saya tidak sopan, senior silakan berbaik hati untuk memaafkan." Taois Changsong masih mengenakan senyum, pandangannya perlahan-lahan beralih ke tablet roh God of Poison di depannya. Sebelum tablet, kotak berisi segel Wan Du Clan masih diam-diam tergeletak di sana. Taois Changsong meliriknya dan kemudian tiba-tiba dari tubuhnya, suara-suara rendah dan aneh keluar, seperti teriakan serangga. Wajah Qin Wuyan sedikit berubah, Tao Changsong juga terkejut tetapi kemudian tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Kepala klan tua kepala klan, Anda harus bisa pergi dengan damai, lihat ajaran Anda, masih ada murid yang luar biasa,
itu benar-benar tidak mudah. Wajah Qin Wuyan berubah berat, kilatan tajam tidak jelas melintas melewati matanya, dengan suara yang dalam berkata, "Pries, apa yang kamu katakan?" Taois Chang Song menoleh, tersenyum tetapi tidak berbicara, dia hanya dengan lembut menarik lengan bajunya dari pergelangan tangannya. Mata murid Qin Wuyan menyusut, melihat sebuah kotak kecil yang diikat erat ke pergelangan tangan Taois Chang Song, seruan tangisan aneh itu kembali dipancarkan dari dalam, jelas dan terdengar. Wajah Tao Chang Song tersenyum misterius, perlahan-lahan ia mengulurkan tangannya ke tablet di depannya, ketika kotak yang diikatkan ke pergelangan tangannya bergerak sedikit di dekat kotak yang berisi segel. Dari kotak sebelum tablet, dalam tetapi jelas terdengar seruan serangga terdengar, seruan itu persis sama dari kotak pergelangan tangan Tao Chang Song. Taois Chang Song perlahan menarik lengannya, berbalik dan memandang Qin Wuyan, dengan ringan berkata, "Lipan ekor 7. Qin Wuyan menarik napas dalam-dalam, menutup matanya, ketika dia membukanya lagi, matanya berkilauan, sikapnya tiba-tiba dari sosok yang sedih itu berubah menjadi tajam dan cerdas, dia perlahan-lahan berdiri, sepasang mata menatap tajam pada Tao Chang Song, mengulangi lagi perlahan, "Lipan berekor 7. Aula suram yang suram, setelah dia berdiri, tiba-tiba tampak lebih cerah, udara dingin yang dingin juga menghilang, yang tersisa sekarang hanyalah udara pembunuh yang keras. Tapi Tao Chang Song tidak memiliki rasa takut, sebaliknya seolah-olah dia tidak mendeteksi perubahan di sekitarnya. Dia tampak tidak terganggu pada Qin Wuyan dan bertanya, "Katakanlah, jika gurumu tahu bahwa murid-muridnya membuat masalah sebelum peti matinya tak lama setelah kematiannya, dia seharusnya sangat marah, kan?" Qin Wuyan mendengus, berkata, "Guru bijak dan berpandangan jauh, dia sudah lama mengabaikan upacara dan kesopanan ini, belum lagi tidak sopan di hadapan tablet rohnya. Bahkan jika kita bertarung dan saling membunuh di sini, dia mungkin hanya akan tertawa dan tonton pertunjukannya." Taois Chang Song mengangguk perlahan, tiba-tiba menghela nafas dan berkata, "Memang benar, tinggal dengan pemimpin klan tua 10 tahun terakhir ini, dengan karakternya, aku khawatir itu benar-benar terjadi." Setelah berbicara, dia melirik Qin Wuyan, tersenyum dan berkata, "Tidak menyangka bahwa kamu yang bersamanya paling pendek tetapi adalah orang yang paling mengenalnya di antara murid-muridnya." Ekspresi Qin Wuyan tidak berubah tetapi dia malah melangkah maju, dengan dingin berkata, "Pries, tidakkah kamu juga mengenalnya dengan sangat baik? Tidak hanya kamu melihat melalui guru tetapi bahkan setiap gerakan saya, juga tidak bisa lepas dari matamu." Senyum Taois Chang Song membeku sedikit, matanya melirik langkah Qin Wuyan, tiba-tiba berkata, "Sekarang sudah melewati hari ke-7 gurumu." Qin Wuyan tertegun, bingung dengan maksud pertanyaan Tao Chang Song tetapi malam ini orang ini bertindak sangat aneh dan tidak dapat diprediksi dan selanjutnya dia telah melihat melalui trik yang telah dia tempatkan di dalam kotak, kemungkinan besar dia harus pergi. Sementara Qin Wuyan sedang melalui pemikiran seperti itu, dia dengan ringan berkata, "Saat ini adalah waktu Chou, baru saja berlalu, mengapa, Imam memiliki beberapa saran untuk diberikan." Berbicara, dia mengambil langkah lain menuju Tao Chang Song. Taois Chang Song segera mundur selangkah, mengangguk dan berkata, "Itu bagus, gurumu bisa melewati 7 hari pertama dengan tenang, itu juga salamku." Qin Wuyan tertegun, sebelum dia bisa sadari, Tao Chang Song tiba-tiba bergerak dan dalam sekejap, berada di pintu masuk aula, dia berbicara dengan keras, "Hei, segel resmi." Beberapa kata pertamanya terdengar terkejut, setengah jalan, sementara dia jelas-jelas berdiri di sana tanpa terluka, seperti disergap dengan serangan berat, berteriak kesakitan. Qin Wuyan segera menjadi pucat tetapi sudah terlambat untuk berhenti, suara Tao Chang Song sudah, di udara tenang lembah ular berbisa, bergema, saat berikutnya, seperti gema dari kejauhan, lembah dipenuhi dengan tidak jelas terdengar. Awalnya, lembah itu tampaknya dikejutkan oleh sesuatu, udaranya bahkan lebih tenang dari sebelumnya, tetapi hanya sesaat, suara gemuruh terdengar dari setiap sudut, seperti ombak, orang-orang yang telah lama dipersiapkan dan menunggu, melompat, berbeda macam-macam pertanyaan, omelan, celaan, perintah bercampur menjadi satu, berubah menjadi gelombang tak terlihat, dari segala arah menyembur ke aula berkabung. Taois Chang Song berbalik dan tersenyum, menghadap ke Qin Wuyan yang marah, dia melambaikan tangan dan berkata, "Keponakanku yang adil, sebagai paman, aku telah membantu, jika di masa depan kamu bisa duduk di atas tahta klan, jangan lupa bantuan hari ini." Kemudian tanpa basa-basi lagi, sosoknya bergerak dan sebelum Qin Wuyan menerkam ke pintu, dengan cepat terbang ke kegelapan di luar dan menghilang dalam sekejap.
Qin Huyan terengah-engah, matanya penuh kemarahan, jelas bahwa kunjungan mendadak Tao Chang Song benar-benar mengganggu rencananya. Seperti kuali mendidih, orang-orang akan segera mengelilingi aula berkabung. Qin Huyan dengan penuh kebencian menginjak kakinya, membuat keputusan dan seperti Taois Chang Song, tenggelam dalam kegelapan di luar dan menghilang. Saat berikutnya, obor memegang yang tak terhitung jumlahnya, pisau tajam, para murid Wan Du Clan, dipimpin oleh 3 murid elit Dewa Keracunan, menyerbu ke aula berkabung. Dan pada saat hening berikutnya, teriakan kemarahan terdengar di lembah ular berbisa di bawah langit malam, menyapu lembah. Malam telah berubah lebih dalam. Ketika sinar matahari pertama menyentuh bumi, Tao Chang Song dengan diam-diam terbang keluar dari lembah dan sudah mengayunkan pedangnya di udara, muncul di timur laut Venomous Serpent Valley, 400 mil di luar kota kecil. Dari langit ia memindai kota dengan hati-hati dan kemudian seolah-olah dia telah menemukan sesuatu, segera mendarat di sebuah bukit di utara kota. Bukit yang tak bernama itu sebagian besar memiliki pohon maple liar, memandang ke bawah dari langit, selembar merah indah. Sebelum hutan pohon maple, 3 pria dan seorang wanita berdiri di sana. Itu adalah Raja Hantu, Tuan Hantu, Hantu Li, dan Yuji. Menyaksikan Chang Song turun, wajah Raja Hantu menunjukkan senyuman, naik untuk menerimanya, berkata, "Bagaimana ini, apakah ini berhasil?" Taois Chang Song menganggukkan kepalanya dan berkata, "Itu yang diprediksi kepala sekte, Qin Huyan memang telah pulih dan melakukan sesuatu pada kotak yang berisi segel resmi. Kemungkinan besar telah menempatkan lipan 7 ekor di dalamnya, jadi siapapun yang membuka kotak, selama Qin Huyan memanipulasinya secara diam-diam, tidak ada yang bisa lepas dari gigitan lipan 7 ekor. Dengan racun menakjubkan lipan 7 ekor, orang itu kemungkinan besar akan mati." Raja Hantu tertawa keras, berbalik dan berbicara kepada yang lain, "Lihat, semua trik lama ini yang telah digunakan berkali-kali, masih digunakan oleh beberapa orang." Wajah Gosli acuh tak acuh, tidak mengatakan apa-apa. Yuji juga tetap diam, hanya Tuan Gos yang berkata, "Metodenya memang sudah ketinggalan zaman tetapi selama ini berguna, itu adalah metode yang baik." Raja Hantu mengangguk dan berkata, "Itu benar, Senior God of Poison masih dianggap orang yang tangguh dalam generasinya dari sekte suci kita. Mengapa murid-muridnya memiliki kualitas seperti itu, benar-benar mengecewakan." Taois Chang Song tertawa berkata, "Tapi itu Qin Huyan benar-benar tidak buruk, sayang sekali." Raja Hantu menatapnya dan tidak bisa menahan tawa, untuk sesaat tidak ada yang berbicara. Hantu Li diam-diam menatap Raja Hantu, mengerutkan kening, karena suatu alasan. Dia merasa ada sesuatu yang aneh dengan Raja Hantu hari ini. Tetapi pikiran itu tidak meresap karena dalam waktu singkat, kota yang baru saja terbangun pada dini hari di depan mereka, ratapan tangisan yang mencengangkan meledak tiba-tiba dan segera, banyak jeritan menusuk terdengar di mana-mana, orang bisa dengan jelas mendengar teriakan, binatang buas telah datang." Tangisan tajam yang menusuk dan kejam, menjalar dari kota kecil itu, asap membumbung di ladang-ladang yang jauh, seperti tentara perbatasan yang membentuk pasukan yang kuat, mengisi dengan kecepatan penuh. Bahwa dari jauh dan dekat, teriakan bercampur dengan raungan kegembiraan, membawa hasrat haus darah. 5 orang dari sekte Raja Hantu di sisi lain kota, terbang ke atas dan menuju kota kecil. Ketika mereka sudah dekat, meskipun mereka telah melihat adegan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya tetapi adegan di depan mereka masih mengubah wajah mereka. Banyak monster dan binatang iblis, meraung dan menyerbu keluar dari ladang, ukuran besar mereka, tubuh kuat, gigi tajam dan cakar, memberikan makna kematian yang tebal di pagi hari. Dan penduduk di kota itu panik, berlarian panik tetapi tidak ada yang tahu di mana yang paling aman. Suara derap kencang datang lebih dekat dan akhirnya ke titik memekakkan telinga, semakin banyak binatang buas iblis dari selatan masuk ke kota kecil. Tanah besar hutan belantara di kedua sisi jalan dan jalan kuno, telah menjadi tempat bermain binatang buas. Binatang buas dengan mata merah mengelilingi kota ini dengan raungan memekakkan telinga. Orang-orang yang menyedihkan yang tidak bisa melarikan diri tepat waktu, dalam sekejap ditelan oleh debu yang dihasilkan oleh binatang buas. Kilatan darah bisa terlihat di kabut abu-abu, teriakan terdengar dan kemudian menghilang. Dan di atas kota kecil itu, beberapa yang berjuang untuk bertahan hidup dengan putus asa menarik jembatan gantung gerbang kota, untuk sementara waktu menjaga setan-setan jahat yang kejam itu di luar kota. Setelah itu sejumlah besar binatang buas menyembur turun dari selatan, benar-benar mengepung kota ini. Kelima orang di langit, semuanya menghirup udara dingin. Di kejauhan di atas hutan belantara,
terdengar tangisan tajam. Tangisan itu menusuk dan terdengar agak nyaring, melintasi langit yang penuh debu. Wajah Raja Hantu berubah, diam-diam berkata, "Itu akan datang, harus menjadi binatang buas. Semua orang berhati-hati, kami akan bertindak sesuai dengan rencana." Yang lain mengangguk sedikit dan kemudian berpencar, hanya Raja Hantu yang tetap di udara, melirik beberapa teriakan tajam, sedikit senyum di bibirnya, lalu dia terbang lebih tinggi dan menghilang ke awan. Mengikuti tangisan tajam yang mendekat, monster-monster yang telah mengepung kota kecil ini, mengangkat kepala mereka dan meraung pada saat yang sama. Semua jenis suara yang menusuk bercampur menjadi satu, dengan bau binatang buas dan bau darah tidak jelas dalam angin, mengangkat rambut. Di dalam debu asap, tiba-tiba sebuah suara nyaring, tangisan tajam itu berhenti, sesosok warna-warni bergerak di udara dan tubuh besar, seekor binatang buas, seperti seekor harimau, menerkam keluar dari asap. Dari kejauhan, binatang itu menyerupai harimau, bahkan dahinya tidak jelas memiliki kata "raja", tetapi tubuhnya jauh lebih besar dari harimau, dengan gigi dan cakar yang tajam, bulu yang beraneka warna. Yang paling aneh adalah ia memiliki ekor yang sangat panjang, tampak lebih panjang dari tubuhnya. Membandingkan monster ganas itu dengan mereka tampak seperti anak kucing dan anak anjing. Ghostly yang disembunyikan di luar kota, mengerutkan kening dan diam-diam mengatakan satu kalimat, "Cu." Kota yang dikepung monster hanyalah kota berukuran kecil, binatang buas setinggi 5 atau 6 zang ini, berdiri di depan kota dan kepala harimau hampir berada di puncak kota. Bau menyengat dari binatang buas yang diterbangkan angin, orang-orang di puncak kota dilanda teror dan melarikan diri untuk hidup mereka. Cu menggeram pelan 2 kali, kilatan pembunuh melintas di matanya, dengan kejam membuat tangisan tajam, mengangkat kaki depannya yang tebal dan menabrak langsung ke pintu kota. Cakar harimau yang tajam dengan mudah menembus pintu kayu tebal dan sebelum warga sipil di belakang pintu kota menyadari apa yang telah terjadi, beberapa sudah ditusuk oleh cakar yang tajam, sisa orang panik dan melarikan diri ke segala arah. Cu meraung keras, ditumbuk dengan cakarnya yang tajam, boom, boom, boom. Setelah beberapa tabrakan keras, pintu-pintu kota yang hancur runtuh, meraung-raung seluruh kota dalam sekejap dan deru di luar kota terdengar di pada saat yang sama, banyak binatang buas bergegas masuk, berubah menjadi tempat darah segera. Cu membuka pintu untuk monster lain tetapi tidak masuk bersama mereka, sepertinya meremehkan hal-hal seperti itu dan juga pada saat ini, sepertinya menemukan sesuatu, kepala harimau berbalik, tubuhnya yang besar perlahan berputar, dengan hidungnya ke udara terus-menerus mengendus, seolah berusaha menentukan sesuatu. Tepat ketika Cu sedang mencari, tiba-tiba di tembok kota di depannya, ledakan keras dan dinding retak terbuka. Tao Chang Song muncul dari lubang dan tepat di depan Cu, lampu pedang kuning dengan kecepatan kilat pukul dada Cu. Cu mengucapkan raungan yang menghancurkan bumi, seluruh tubuh harimau besarnya melayang mundur. Tao Chang Song bagaimanapun juga adalah sosok yang terkenal selama bertahun-tahun, apalagi ia berasal dari sekte terkenal nomor 1 dunia saat ini King Yun. Bagaimana caranya keterampilan sepele? Cu terbang kembali dan suara robek sutra terdengar, di dadanya, luka sekitar 4 ci panjangnya dipotong terbuka. Jika itu adalah monster biasa, lukanya akan berakibat fatal tetapi Cu jelas berbeda dari monster biasa, karena salah satu dari 13 iblis di bawah Evil Beast, vitalitas dan sihirnya jauh melebihi monster biasa lainnya. Meskipun darah menyembur keluar seperti air mancur dari dadanya tetapi Cu bahkan tidak melihatnya, meraung dengan marah, itu langsung menerkam kembali, melihat gerakannya, itu tidak lebih lambat dari sebelum cedera. Wajah Tao Chang Song berubah, sosoknya melintas dan lolos dari cakar Cu, ia dengan cepat memegang pedangnya dan meninggalkan kelompok binatang buas. Terbang ke arah utara, Cu dengan raungan nyaring, kedua matanya tampak seolah-olah api hendak menyembur keluar, dalam pengejaran. Taois Chang Song awalnya bermaksud terbang secepat yang dia bisa ke bukit tanpa nama dan menggabungkan kekuatan dengan yang lain terhadap binatang buas ini. Tanpa diduga dia hanya terbang kurang dari setengah jarak, dia merasakan gerakan angin yang kuat di belakangnya, bau berat panas binatang hampir di belakang kepalanya. Taois Chang Song kaget dan buru-buru melihat ke belakang, kecepatan Cu tak terbayangkan cepat, setelah terluka, keempat kakinya seperti terbang, seperti angin kencang dan kilat, ia menyusul dengan Tao Chang Song. Itu tidak ragu-ragu saat di belakang Taois Chang Song, membuka mulutnya lebar-lebar untuk menggigit, seolah-olah tidak akan ditenangkan jika tidak menggigit Taois Chang Song menjadi setengah. Tetapi Tao Chang Song telah berlatih selama bertahun-tahun, dia tidak panik pada saat kritis, tubuhnya tiba-tiba tenggelam, oleh nafas rambut,
nyaris lolos dari kesulitan yang terkubur di mulut harimau. Meski begitu, Tao Chang Song juga berkeringat dingin. Setelah itu, Tao Chang Song tidak berani ceroboh. Dia mengayunkan pedang ke atas dan ke bawah, kiri dan kanan, mencegah Chu Wu melepaskan kecepatan luar biasa berjalan dalam garis lurus. Ini kemudian memungkinkan dia untuk mencapai hutan pohon maple dan sekarang, Chu Wu juga telah terpikat agak jauh dari kawanan monster itu. Menonton Tao Chang Song bergegas ke hutan merah, Chu Wu bahkan lebih marah, dibebankan langsung ke hutan. Namun sesaat sebelum memasuki hutan di tanah kosong itu, BPK. Sosok hitam Ghost tiba-tiba muncul, melantunkan lembut, sesaat setelah seluruh pakaian hitamnya melayang, kekuatan spiritual aneh muncul perlahan keluar dari tubuhnya. Chu Wu memekik berhenti, dampak memaksanya untuk meluncur maju beberapa zang dan merobohkan beberapa pohon. Namun Taois Chang Song yang telah menghilang ke hutan di bawah tubuh Chu Wu tiba-tiba tidak peduli. Di matanya, hanya sosok hitam itu dan kekuatan aneh yang keluar dari tubuhnya. Kali ini, Chu Wu tidak menyerbu ke depan, kepala harimau yang besar itu melemparkan, membuka mulutnya dan meraung memekakkan telinga. 3 aliran asap hitam keluar dari mulutnya, dengan cepat dikelompokkan menjadi 3 kerangka mengerikan yang memegang pedang besar, mengacungkan dan menuju Pak Hantu. Tubuh Mergos bergetar sedikit, tidak hanya binatang jahat ini biadab dan cepat, itu benar-benar tahu keterampilan dukun perbatasan selatan, itu benar-benar tidak bisa diremehkan. Tetapi Ghost tidak menghentikan sihirnya untuk menghindari kerangka sihir, dan tentu saja, ketika 3 kerangka sebelumnya, sosok manusia melintas, Yuji dan Ghost Li terbang keluar dari samping dan memblokir di depan Ghost. Yuji melingkarkan tangannya, memegang mudra yang aneh, telapak tangannya satu ke atas dan yang lain ke bawah, berbeda dari mudra Central Plains Buddhis. Saat berikutnya seberkas cahaya perak melesat dari telapak tangannya, dengan cepat membesar dan memblokir kerangka, yang kerangka seperti terbakar, bergetar hebat dan ketika menerjang, struktur tulangnya tiba-tiba bubar. Mantranya dipatahkan oleh Scarlet Cell Yuhi. Dan di sisi lain, wajah Ghost Li acuh tak acuh, menghadap 2 kerangka yang ganas, tangan kanannya terbalik, tongkat penyerap jiwa muncul di tangan, tetapi kali ini dia tidak seperti biasanya, menggunakan kepala Sinister Orb sebagai gantinya. Dia membalik tongkat itu, menggunakan tongkat hitam hijau dan menyerbu keluar. 2 kerangka pada saat yang sama mengayunkan pedang mereka tetapi sebelum mereka mencapai 3 ci tongkat hitam, di bawah keterampilan aneh Ghost Li, tubuh tongkat hitam itu bersinar merah, gas hitam melonjak keluar, bahkan lebih menyeramkan daripada kedua kerangka itu. Ketika keduanya sisi bertabrakan, tongkat hitam Ghost Li, seperti memotong tahu, memotong 2 kerangka, gas hitam di sekitarnya. Saat berikutnya kedua kerangka dengan mulut mereka terbuka tetapi tidak bisa mengeluarkan suara, diam-diam menghilang, sisa kecil dari gas hitam, juga dihisap oleh tongkat hitam. Selain orb sinister pada tongkat jahat Ghost Li, tongkat itu awalnya adalah objek yang menyerap jiwa, dan juga nenek moyang sihir jahat hantu ini, jadi itu adalah musuh alami. Ketika Blood Sucking Evil menggunakan sihir kerangka untuk menyergapnya ketika dia masih Zhang Xiaofan, dia juga menderita kerugian besar karena ini. Chu Wu jelas tidak berharap orang-orang ini dapat dengan mudah memecahkan sihirnya dan tertegun sejenak, juga pada saat ini, sihir Tuan Ghost sudah selesai, kedua lengannya tiba-tiba bergetar. Lampu merah turun dari langit, itu adalah kuali, seluruh langit berubah merah, di dalamnya, tangisan burung dan sapi yang tidak jelas, tangisan mereka meratap, kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Di bawah selimut lampu merah, segera menyelimuti Chu Wu. Chu Wu merasa seolah-olah gunung besar menekan di atasnya, hampir tidak bisa bernapas tetapi binatang buas perbatasan selatan selalu biadab. Chu Wu dalam ketakutannya, menjadi lebih marah, meraung keras dan berjuang dengan kekuatannya. Dan pada saat itu, sosok manusia muncul di kuali, Raja Hantu turun dari langit, seperti kilat terbang di bawah lampu merah. Chu Wu tampaknya sadar dan dengan marah mengangkat kepalanya, tetapi Raja Hantu sudah berada di atas kepalanya, peluit panjang, lampu merah berkedip-kedip, menyilaukan, dari luar interiornya kabur, Raja Hantu terlihat bergerak tidak jelas, sebuah benda tiba-tiba masuk, tangannya, dipukulkan ke kepala Chu Wu. Tubuh Chu Wu bergetar hebat, dari atas sampai kakinya. Saat lampu merah berikutnya perlahan-lahan turun, benda misterius di tangan Raja Hantu juga menghilang tetapi bulu berwarna-warni Chu Wu tiba-tiba menjadi kusam, darah mengalir dari 7 lubang di kepalanya. Raja Hantu tertawa panjang, tangan kanannya menusuk ke tengkorak Chu Wu yang kokoh. Chu Wu membuat raungan yang menghancurkan bumi, mengguncang beberapa kali dan akhirnya runtuh.